Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Gedeka di channel Salam Sehat Selalu. Teman-teman, sebelumnya mohon maaf karena belakangan ini saya sering off ya. Karena bukan sengaja, tapi karena saya punya masalah sakit gigi selama 1 bulan ini. Dan itu sangat mengganggu, sehingga tidak bisa konsen baik di YouTube maupun di pekerjaan. Samping itu juga pekerjaan cukup banyak, kegiatan cukup padat. Jadi ya minta maaf saja, mohon dimaklumi. Nah, masalah sakit gigi mungkin nanti saya akan bahas di video yang lain. Ya, karena itu juga ada kaitannya dengan asam lambung. Mungkin nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya akan cerita apa efeknya dan bagaimana pengobatannya. Tapi hari ini saya ingin menjawab pertanyaan beberapa teman ya tentang masalah gas ya. Jadi banyak teman-teman mengeluh, Bli, saya kok sering sesak, sering begah, susah menelan, nyeri sana sini ya, di perut, di dada, di punggung, dan masih banyak lagi. Dan pengalaman saya merasakan itu adalah efek dari gas, teman-teman. Karena asam lambung tentu erat kaitannya dengan masalah gas ya. Makanya ada istilah gastro, dan banyak teman-teman yang asam lambung dirujuk ke gastro, bagian gastro ya, karena itu ada hubungannya dengan gas-gas dalam tubuh kita yang sulit keluar ya. Nah teman-teman banyak bertanya, bisa sudah minum obat anti kembung ya, obat yang bisa mengurangi rasa kembung dan sebagainya, dan memang rata-rata obat asam lambung itu pasti ada hubungannya dengan masalah gas ya. Tapi sudah minum berbagai macam obat, kok tidak kunjung sembuh, kok masih saja kambuh ya. Jadi itu yang seringkali pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat dari teman-teman ya. Saya juga dulu sama teman-teman, 1 tahun saya merasakan ya, mungkin saya bilang siksaan ya dari masalah gas itu, dan saya tidak kunjung sembuh hampir setahun. Obat-obat sudah banyak teman-teman, bahkan kalau dibilang hampir tiap hari saya minum obat. Ya syukur-syukur saya diberikan kekuatan, dan saya juga cukup banyak minum air putih sehingga obat-obat itu tidak menjadi penyakit buat saya. Nah, jadi kalau teman-teman masih banyak yang minum obat, banyak minum air putih ya, supaya sisa-sisanya itu bisa larut melalui pembuangan melalui buang air kecil dan sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana caranya kita mengatasi gas selain minum obat? Ya, minum obat penting, itu sangat membantu. Tetapi tentu sumbernya pertama harus diatasi, dan yang kedua solusi lain selain minum obat. Kalau kita terus-terusan minum obat, apalagi kita yang punya asam lambung kan seringkali pengobatannya jangka panjang ya, kesembuhannya agak lama. Jadi kita perlu mencari solusi lain bagaimana kita bisa mengeluarkan gas-gas dalam lambung, dan bagaimana kita mengurangi munculnya gas itu dalam tubuh kita. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita tentu menghentikan atau mengurangi munculnya gas. Nah, gas ini kan muncul karena asam lambung naik, tentu itu masalahnya. Nah, tentu asam lambung inilah yang perlu diatasi. Dan saya sering katakan penyebab utama dari asam lambung adalah masalah pikiran. Ketika pikiran kita fokus pada sakit ini, fokus pada masalah-masalah yang mungkin membuat hati kita sedih, kecewa, putus asa, ya, cemas. Nah, disitulah asam lambung kita akan naik, teman-teman. Makanya berulang-ulang saya katakan ke teman-teman, cuekin aja, ya, sensasi-sensasi yang muncul cuekin saja, teman-teman. Yakin nih bahwa sakit ini tidak berbahaya. Ya, banyak yang membuat asam lambungnya sulit sembuh karena sampai hari ini masih berpikir sakit ini berbahaya. Ya, sehingga ketika muncul sensasi sedikit saja nyeri, waduh, sudah panik. Ya, saya dulu begitu, makanya saya berani bilang. Ya, saya juga dulu sama, awal-awal sakit asam lambung sampai 1 tahun lebih itu ya begitu. Ketika muncul sensasi saya pikir, aduh, ini sakit berbahaya ini. Jadi pikiran saya tambah liar ya, dan asam lambung saya semakin naik ya. Jadi itulah yang membuat asam lambung saya tidak kunjung sembuh.
Tapi setelah lama-lama saya pelajari asam lambung ternyata bukan penyakit berbahaya. Ya. Dan saya terus kuatkan hati saya, kuatkan pikiran saya yakinkan diri bahwa asam lambung ini hanyalah penyakit biasa dan bisa sembuh. Dan benar akhirnya setelah saya tanamkan itu di hati saya, akhirnya kondisi saya membaik, saya bisa pulih lagi, saya bisa sembuh seperti sedia kala. Oke teman-teman, itu yang pertama. Jadi pikiran teman-teman harus diatur. Ya, jangan cemas, jangan takut. Ya memang sih sensasinya tidak nyaman. Sensasinya sangat tidak menyenangkan. Tetapi yakinlah bahwa sakit ini tidak berbahaya. Ya, itu yang pertama. Jadi pikirkan hal-hal positif, makanya saya bilang ke teman-teman, cari kesibukan supaya pikirannya tidak fokus ke masalah asam lambung. Ya, cari aktivitas-aktivitas ya. Sehingga kita tidak terus-menerus memikirkan sakit ini. Sehingga sakit ini bisa kita lupakan dan otomatis nanti secara perlahan asam lambung kita akan normal kembali seperti yang saya alami. Nah, itu yang pertama. Jadi atasi dulu penyebab asam lambungnya. Selain minum obat, latih pikiran agar tenang, ya, tidak panik, tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir ketika sensasi muncul ataupun ketika teman-teman merasa hal-hal tidak nyaman. Ya, memang asam lambung banyak sensasinya, bermacam-macam dan kebanyakan tidak nyaman. Ya, jadi tapi teman-teman tenang saja. Ingat bahwa asam lambung tidak berbahaya. Ya, saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga pasti bisa sembuh. Dan selanjutnya teman-teman, yang berikutnya, bagaimana kita mengatasi sekarang ini gas-gas yang sudah kadung ada dalam tubuh kita yang membuat kita tidak nyaman, dada sesak, nyeri, nelen kadang-kadang susah, karena kan dalam lambung kita penuh gas, ketika mau makan kayaknya susah sendawa pada akhirnya ya, susah menguap, nyeri sana sini. Nah, itulah dampak dari gas itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, pertama tentu minum obat, itu pasti perlu kita lakukan kalau memang sangat tidak nyaman. Tetapi kalau terus-terusan minum obat pasti teman-teman takut, saya juga sama. Nah, lalu apa yang saya lakukan teman-teman? Nah, ini yang saya buat. Yang pertama tadi sudah ya, mulai beraktivitas. Ya, karena kalau kita diam, gas pasti akan menumpuk dalam tubuh kita dan akan semakin banyak ya. Semakin kita stres, semakin banyak gas yang akan masuk. Karena itu, kurangi stres kita. Lakukan aktivitas, lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Seperti saya pagi ini, ya berolahraga sambil jemur-jemur. Ya, matahari pagi ini cukup bagus ya untuk kesehatan. Ya, jadi saya di jalan, ya gangguin saja ntar ada mobil, ada motor lewat, ya itu biasa ya. Jadi teman-teman, langkah kedua selain kita mengatasi munculnya asam lambung, tentu yang berikutnya adalah bagaimana kita mengurangi yang sudah ada ini. Caranya bagaimana? Sering bergerak, teman-teman. Ya, ternyata bergerak itu banyak manfaatnya bagi kita yang asam lambung. Kenapa asam lambung tidak kunjung sembuh, sensasinya makin banyak? Karena kita banyak diam. Ketika kita diam, asam lambung terus keluar, stres, sehingga membuat asam lambung kita terus muncul. Nah, berikutnya yang sudah ada ini nggak keluar, teman-teman, menumpuk jadinya. Makanya teman-teman yang masih diam-diam biasanya banyak mengalami masalah kembung dan sebagainya, bahkan sembelit, susah BAB karena pencernaannya tidak lancar. Ya, jadi udah ada teman bilang, "Beli, saya sudah makan buah, sudah banyak minum air putih kok susah masih BAB-nya." Ya karena kurang bergerak mungkin. Ya, coba bergerak sehingga organ pencernaan kita jadi lancar ya. Usus kita, lambung kita, karena kita bergerak dia akan normal. Ya, jadi ini saya temukan ketika istri saya terbaring di rumah sakit. 2 minggu di rumah sakit, BAB-nya nggak lancar. Ya, saya tanya dokter kenapa? Ya karena kurang bergerak. Akhirnya setelah dia bisa turun dari tempat tidur, dia mulai berjalan, BAB-nya lancar. Nah, itu artinya kan pengaruhnya luar biasa. Kita duduk diam dengan kita bergerak, itu tentu menimbulkan pengaruh yang berbeda dengan masalah pencernaan kita. Karena itu teman-teman sering bergerak, walaupun rasanya nggak nyaman. Ya, banyak teman-teman bilang, baru jalan sedikit sudah sesek, baru jalan sedikit sudah rasa nggak enak. Ya, sama, saya juga dulu begitu.
Baru jalan berapa meter saja sudah sesak, mau pingsan rasanya. Tapi saya latih terus teman-teman. Saya latih terus, saya jalan, mondar-mandir di jalan. Ya mungkin orang bilang saya gila. Tapi ya enggak apa-apa. Supaya saya sembuh, ya saya lakukan itu. Bolak-balik, walaupun masih keliengan ya, jalan itu seperti di atas lautan ya. Tapi saya lakukan, sehingga sekarang saya sudah normal teman-teman. Sudah 2 tahun ini keliengan sudah hilang. Stres atau kecemasan juga, anxiety juga sudah mundur, ya sudah nggak ada lagi. Dan itu semua karena selain pertolongan Tuhan yang utama, yang kedua karena saya mulai bergerak. Nah, dengan kita bergerak, kecemasan mulai berkurang dan organ pencernaan kita lancar, sehingga gas-gas dalam tubuh akan keluar teman-teman. Nah, seperti yang saya sudah praktekkan beberapa waktu yang lalu, teman-teman bergerak seperti ini, ya, terus angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, ada satu lagi yang saya mau sampaikan, ya, coba buat begini teman-teman. Nah, ini juga sangat membantu, ya. Jadi teman-teman bawa ke depan seperti ini ya, putar-putar lengannya, sehingga mungkin klep-klep dalam lambung kita itu bisa kebuka. Nah, ketika itu kebuka kan kita akan sendawa, kita akan menguap, sehingga gas-gas keluar semua. Nah, kalau kita bergerak, yang ke bawah juga akan lancar. Nah, kalau kita bisa buang angin, tentu masalah gas aman, ya. Jadi saya bersyukur saya sudah cukup lama bisa mengatasi itu karena sering bergerak teman-teman. Jadi teman-teman yang masih mager, malas gerak, ayo bangun. Mulai bergerak walaupun tidak nyaman. Ya, mulai melangkah teman-teman. Mulai lakukan aktivitas. Ya, ingat sakit ini nggak bahaya. Teman-teman nggak akan mati kalau jalan. Ya, tapi jangan dipaksa ya, lari langsung nggak usah. Jalan kaki saja. Atau olahraga-olahraga ringan. Ya, stretching-stretching, peregangan-peregangan. Dan pemanasan-pemanasan olahraga itu bagus teman-teman. Walaupun keliengan ya jalan aja, nggak akan mati. Ya, saya sudah ngalami itu teman-teman. Kita nggak akan pingsan walaupun rasanya mau pingsan. Pokoknya jalan aja, semangat aja teman-teman. Saya yakin saya bisa sembuh, teman-teman juga pasti bisa sembuh. Ya, itu yang menjadi penguat saya teman-teman. Dan saya mau kuatkan teman-teman. Karena sakit ini saya sudah alami cukup lama dan cukup parah, tetapi saya bisa normal kembali, saya bisa pulih kembali. Saya percaya teman-teman juga bisa normal dan bisa pulih kembali. Karena itu, jangan menyesali diri, jangan putus asa, jangan kecewa. Ayo mulai melangkah. Mulai aktivitas sambil berdoa, minta pada Tuhan yang Maha Kuasa agar diberi kesembuhan dan pemulihan. Teman-teman juga mulai bergerak. Ya, jadi iman kita juga harus dibuktikan lewat kita bergerak. Kalau kita yakin Tuhan sembuhkan kita harus melangkah teman-teman. Tapi kalau kita, saya yakin Tuhan sembuhkan tapi saya diam, tidur-tiduran, tentu tidak akan ada perubahan. Tapi kalau teman-teman yakin Tuhan bisa sembuhkan teman-teman, ya sudah mulai melangkah. Mulai hari ini saya mau melangkah. Saya yakin saya sudah sembuh, Tuhan sudah sembuhkan saya. Maka kita akan sembuh. Oke teman-teman, kiranya sharing saya pagi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Doa saya teman-teman yang masih sakit bisa lekas sembuh, ya, bisa lekas pulih, bisa lekas sehat kembali. Dan saya selalu bilang kepada teman-teman, semangat. Saya bisa sembuh, teman-teman juga pasti bisa sembuh. Oke, salam sehat selalu bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.